Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Assalamualaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Nusantara. Halo pemirsa Cokro TV, berjumpa lagi dengan saya Guntur Romli. Kali ini saya ingin membahas kasus seorang anggota DPR RI, Arteria Dahlan, yang disebut-sebut menyakiti masyarakat Sunda. Pembahasan ini sebagai balasan dari komen-komen atas video saya sebelum ini soal kasus Edi Mulyadi. Ada yang bilang, jangan cuma bahas Edi Mulyadi, bahas juga kasus Arteria Dahlan. Atau ada yang komen yang kira-kira bilang gini, jangan tebang pilih membahas kasus, jangan cuma Edi Mulyadi, Arteria Dahlan juga dong, dan beberapa komen senada lainnya. Terima kasih untuk semua komen-komen, saya sangat mengapresiasi, baik komen yang tujuannya untuk merangkul atau yang memukul. Netizen plus 62 memang top. Perlu saya jelaskan, saat kasus Arteria Dahlan mencuat, saya belum punya program khusus di Cokro TV. Saya baru 2 pekan mencoba mengisi acara di Cokro TV. Tapi bagi Anda yang aktif di media sosial dan mengikuti akun-akun medsos saya, khususnya di Twitter atau Facebook, yang semuanya memakai Gun Romli, baik di Twitter, Facebook, IG, hingga website saya, gunromli.com, sekalian promosi ya, akun-akun medsos saya, pasti mengetahui kritik-kritik saya pada Arteria Dahlan. Bagi saya, Arteria Dahlan adalah anggota DPR RI yang bermasalah. Dia kurang memiliki kecerdasan oral. Jadi kalau ada tipe-tipe kecerdasan seperti kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, sebenarnya ada juga yang bisa disebut sebagai kecerdasan oral. Dari dulu juga sudah ada pepatah mulutmu harimaumu yang mengajak kita agar memiliki kecerdasan oral. Nah, Arteria Dahlan ini tidak memiliki kecerdasan oral sekaligus kecerdasan emosional, alias dia tidak bisa menjaga mulut dan emosinya. Kita mulai dari kasus tahun 2018 saat menggunakan kata bang pada Kementerian Agama. Waktu itu Menteri Agamanya Bapak Lukman Hakim Saifuddin saat rapat kerja Komisi 3. Setelah diprotes keras, Arteria Dahlan pun minta maaf. Lah kok dia mengulangi lagi kesalahan itu dalam posisi yang sama pada awal tahun 2022 yang menyinggung berlebihan soal bahasa Sunda dalam rapat kerja bersama Kejaksaan Agung tanggal 17 Januari 2022 sehingga menuai protes baik dari masyarakat umum Sunda, tokoh-tokohnya, khususnya tokoh-tokoh adat hingga Gubernur Jawa Barat Kang Emil Ridwan Kamil. Bukannya memberikan klarifikasi saat ditanya kembali oleh wartawan sehari setelahnya, Arteria Dahlan semakin membuat panas dengan menggunakan istilah Sunda Empire dalam Kejaksaan Agung. Terhitung 2 kali Arteria Dahlan membuat masalah di rapat kerja Komisi 3. Di luar masalah ucapan dia pada Prof. Emil Salim, hingga yang terbaru soal plat di beberapa mobilnya yang memakai satu jenis plat saja. Saya jadi teringat ada pepatah, hanya keledai yang jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Tentu saja saya tidak mau menyamakan Arteria dengan keledai, tapi Arteria membuat kesalahan 2 kali di ruang sidang yang sama. Yang ujung-ujungnya Arteria Dahlan kembali minta maaf pada tanggal 20 Januari tahun 2022. Nah, bagi saya, kasus Arteria Dahlan dan Edi Mulyadi memiliki persamaan sekaligus perbedaan. Persamaannya, kedua-duanya sama-sama salah, menyakiti suatu masyarakat. Edi Mulyadi menyakiti perasaan masyarakat Kalimantan dan Arteria Dahlan menyakiti masyarakat Sunda.
Baik Edi Mulyadi dan Arteria Dahlan sama-sama tak layak dibela. Apa bukti keduanya salah? Kedua-duanya sama-sama telah minta maaf. Tapi kasus Arteria dan Edi ada perbedaannya. Ucapan Edi Mulyadi merupakan kesalahan yang bisa masuk kategori pidana. Namun Arteria Dahlan kesalahan yang belum tentu bisa dipidanakan. Kok bisa begitu? Begini penjelasannya. Meskipun pernyataan keduanya bisa dianggap salah karena ada pihak yang tersinggung, marah, dan protes, serta ada kegaduhan, pernyataan Edi Mulyadi tetap lebih parah karena dengan sengaja dan secara sadar menyebut tempat jin buang anak, kuntilanak, genderuwo, serta kalimat hanya monyet meskipun bukan dia yang mengucapkan, tapi Mulyadi tidak menegur dan tidak keberatan atas ucapan itu, diperparah dengan materi kabar bohong dari ucapan Edi Mulyadi sendiri soal adanya pengembang dari negara Cina dan penduduk negara Cina yang akan dikirim ke EKN baru. Ditambah hinaan Edi Mulyadi pada Menteri Pertahanan Bapak Prabowo. Arteria Dahlan juga salah karena dampak dari ucapannya membuat tersinggung masyarakat Sunda. Tapi dia dalam posisi yang dilindungi oleh undang-undang sebagai anggota DPR RI yang sedang menjalankan tugasnya dalam rapat Komisi 3 yang memiliki imunitas. Apa itu imunitas? Imunitas adalah kekebalan hukum yang merupakan status atau keadaan hukum yang membuat seseorang tidak dapat diproses atau dituntut secara hukum oleh penegak hukum yang berwenang. Imunitas anggota DPR RI diatur dalam pasal 224 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2014 yang dikenal sebagai Undang-Undang MD3. Begini bunyi pasal 224 itu. Ayat 1, anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR. Jadi, status dan fungsi Arteria Dahlan sebagai anggota DPR RI yang bertugas inilah yang membedakan dengan Edi Mulyadi. Sementara Edi Mulyadi sedang tidak ada tugas dan tidak ada kewenangan yang dilindungi undang-undang. Edi Mulyadi hanyalah orang yang sedang menyebarkan kabar bohong dan kebencian berdasarkan isu SARA. Agar mudah kita bisa ambil perumpamaan, polisi asli, PJR, polisi jalan raya, yang ada di pinggir jalan berbeda dengan polisi cepek, dikenal juga dengan istilah Pak Oga, meskipun keduanya sama-sama orang dan sama-sama ada di pinggir jalan. Yang membedakan adalah polisi orang yang sedang bertugas dan dilindungi undang-undang, sementara Pak Ogah tidak. Maka dari itu, keputusan Polda Metro Jaya yang menghentikan kasus Arteria Dahlan ini sudah tepat dan berdasarkan hukum. Kalau saja Polda Metro Jaya masih melanjutkan kasus Arteria Dahlan, maka bisa disebut pelanggar hukum, bukan lagi sebagai penegak hukum. Karena adanya Undang-Undang MD3 itu yang secara lex spesialis mengatur wewenang dan fungsi anggota DPR. Apalagi Polda Metro Jaya telah melakukan gelar perkara dengan berlandaskan pada keterangan ahli-ahli hukum, baik pidana, ada Dr. Effendi Saragi SHMH dan Profesor Dr. Khairul Huda SHMH, ada ahli bahasa, Dr. Makyun Subuki, dan ada ahli hukum Undang-Undang ITE, Dr. Bambang Pratama SHMH. Namun, Polda Metro Jaya memberikan saran apabila ada yang tetap ingin memperkarakan Arteria Dahlan, maka jalur yang tepat adalah melaporkan dan mengadukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan, MKD, di DPR RI. Sekali lagi, putusan Polda Metro Jaya itu sudah tepat dan bukan pula putusan yang aneh. Seperti hanya kalau ada yang ingin memperkarakan produk jurnalistik atau ada yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan media, maka seharusnya melaporkan dan mengadukan dulu ke Dewan Pers karena jurnalis atau wartawan
dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Meskipun Arteria Dahlan memiliki hak imunitas, apakah bisa lepas dari hukuman atau sanksi? Tentu saja tidak. Kalau hukuman pidana melalui vonis di pengadilan mungkin bisa lepas. Tapi masih banyak ragam sanksi-sanksi lain, mulai dari sanksi moral, sosial, dan sanksi politik. Sanksi moral dan sosial sudah dijatuhkan pada Arteria, sampai-sampai sejawatnya dari partainya yang sama dari Jawa Barat menuntut Arteria Dahlan dipecat. Secara moral pun, imunitas tidak bisa dipakai secara sewenang-wenang, tapi haruslah bertanggung jawab. Anggota DPR dilindungi dalam menjalankan tugasnya agar berani bicara dan berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan asal bicara yang malah melukai hati rakyat. Apa guna anggota DPR yang disebut wakil rakyat, tapi rakyatnya sendiri tidak mau mengakui, bahkan marah dan menentang? Mau ditaruh di mana itu muka dan malu, kecuali sudah tidak punya malu? Sanksi politik dari rakyat yang paling efektif tentu saja memberikan hukuman dengan tidak memilihnya lagi. Akhirnya pesan saya, jangan main-main dengan orang Sunda, karena saya sendiri sudah takluk pada orang Sunda, istri saya orang Sunda. Hapunten upami aya kelepatan, hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat, fatwa bisa didebat, fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli.